Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar semester 1, algoritma pemrograman 1. Next. Nah, di sini ada 4 orang ya. Yang pertama saya Dikirayan Subagja, lalu rekan saya Golib Ahmad Repan, dan rekan saya Sari Anik, dan yang terakhir Sipa Abdullah. Next. Nah, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Golib. Silakan Golib. Oke, latar belakang. Latar belakang adalah Pegadaian sering menangani transaksi yang melibatkan data pelanggan, barang gadai, dan pinjaman. Proses manual atau semi-digital dapat memakan waktu, sehingga aplikasi dapat meningkatkan efisiensi dengan mempercepat pencatatan dan pengolahan data. Aplikasi memungkinkan pengelolaan data pelanggan, barang gadai, dan pinjaman secara terstruktur. Ini mengurangi resiko kehilangan atau kesalahan paham dalam pencatatan dan dibandingkan metode manual. Baik, untuk rumusan masalahnya adalah satu, banyak data yang tidak sinkron atau sesuai dan dibutuhkan waktu yang lama dan pendataan. Dan dua, bagaimana supaya pengolahan data dapat lebih efisien dan memudahkan para pegawai dalam pendataan. Dan untuk tujuan penelitian ini adalah satu, perancangan aplikasi untuk lebih memudahkan pegawai dalam pendataan barang, dan yang kedua adalah pembuatan aplikasi ini supaya bisa lebih efisien dalam manajemen pengolahan data, dan yang ketiga adalah pembuatan aplikasi yang memiliki banyak fitur friendly supaya memudahkan pengguna dalam menjalankan aplikasi. Yang keempat adalah dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien dalam manajemen pengelolaan data barang. Oke, untuk manfaatnya adalah teoris. Satu, memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi. Dua, menjadi referensi bagi peneliti lain. Yang ketiga, mendukung literatur tentang implementasi sistem informasi berbasis aplikasi sederhana untuk lembaga keuangan atau jasa. Bagi lembaga pegadaian, satu, meningkatkan efisiensi operasional lembaga dengan digitalisasi proses pendalaman. Dua, mengurangi resiko kehilangan atau tidak sinkronan data melalui pengelolaan yang lebih terstruktur. Bagi pegawai, satu, mempermudah proses pencatatan dan pengolahan data barang gadai pelanggan serta riwayat transaksi sehingga mengurangi kesalahan manual. Yang kedua, menghemat waktu dalam proses pendataan, pencarian data, dan pelaporan transaksi. Yang ketiga, memberikan antarmuka aplikasi yang user friendly sehingga dapat dioperasikan dengan mudah tanpa memerlukan pelatihan intensif. Dan untuk metode penelitiannya adalah satu, melakukan observasi penelitian terhadap instansi pegadaian. Yang kedua, melakukan wawancara terhadap pihak instansi. Yang selanjutnya adalah proses perancangan sistem. Yang satu dalam menganalisis, kedua fitur planner atau perancangan fitur. Yang ketiga adalah pemrograman, yang keempat adalah tahap pengujian aplikasi. Baik, untuk landasan teori akan diterangkan oleh Sipa Abdullah ya. Silakan. Eh, Baik, untuk landasan teori, Pegadaian merupakan lembaga atau individu yang menawarkan pinjaman uang kepada masyarakat dan meminta benda milik sebagai jaminan atas pinjaman uang yang dilakukan. Para pinjaman dana dapat memperoleh kembali barang yang telah digadai dengan menembus sejumlah dana pokok yang dipinjam, beserta bunga sebagai biaya tambahan yang telah ditentukan oleh pihak pegadaian.
Untuk selanjutnya yaitu Java adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak berbasis objek yang pertama kali diperkenalkan oleh Sun Microsystem, sekarang milik Oracle Corporation. Java dirancang dengan prinsip write once, run anywhere, yang berarti program yang ditulis dalam bahasa Java dapat dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disesuaikan. Java menggunakan Java Virtual Machine (JVM) untuk menjalankan kode byte yang dihasilkan dari program Java, sehingga aplikasi dapat berjalan di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS. Java banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi desktop, aplikasi berbasis web, serta aplikasi untuk perangkat mobile sistem dan sistem terdistribusi. Untuk NetBeans adalah Integrated Development Environment IDE yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak, terutama berbasis Java. NetBeans menyediakan berbagai alat dan fitur mempermudah pengembangan aplikasi, termasuk editor kode sumber, debugger, dan profiler. IDE ini mendukung berbagai bahasa pemrograman selain Java seperti PHP, C++, dan HTML. NetBeans memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi desktop, web, dan mobile dengan menggunakan berbagai framework dan pustaka. Untuk selanjutnya, pseudocode adalah suatu cara untuk menggambarkan algoritma atau proses pemrograman dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, menggunakan bahasa alami yang menyerupai kode pemrograman tetapi tidak mengikat pada sintaksis bahasa pemrograman tertentu. Pseudocode bertujuan untuk mempermudah pemahaman logika dari algoritma sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesungguhnya. Biasanya pseudocode digunakan dalam tahap perencanaan untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang perlu diambil dalam suatu masalah tanpa mengkhawatirkan detail implementasi teknis. Untuk selanjutnya, flowchart atau sering disebut dengan diagram alir merupakan suatu jenis diagram yang mempresentasikan algoritma atau langkah-langkah instruksi yang berurutan dalam sistem. Seorang analis sistem menggunakan flowchart sebagai bukti dokumentasi untuk menjelaskan gambaran logis sebuah sistem yang akan dibangun kepada programmer. Dengan begitu, flowchart dapat membantu untuk memberikan solusi terhadap masalah yang bisa saja terjadi dalam membangun sistem. Untuk jenis-jenis flowchart di antaranya ada sebagai berikut. 1. Terminator, 2. Connecting line, 3. Communication link, 4. Offline connector, 5. Processing, 6. Decision, 7. Input atau output, 8. Preparation. Untuk selanjutnya, mockup adalah sebuah rancangan ataupun model desain produk yang dibuat sebagai acuan sebelum direalisasikan. Dengan kata lain, mockup adalah visualisasi untuk memudahkan desainer dalam mengeksekusi produk jadi. Umumnya, mockup akan ditampilkan ketika proses presentasi, sehingga orang lain bisa memperoleh gambaran produk. Berhubungan dengan hal tersebut, mockup merupakan kunci yang paling penting untuk menentukan apakah sebuah konsep desain bisa diterima atau tidak, terlebih bila berhadapan dengan atasan di pekerjaan atau klien. Adanya mockup ini juga bisa memudahkan desainer ataupun pihak terkait dalam menerima saran. Nah, untuk penjelasan mockup akan diterangkan oleh rekan saya yang bernama Sari, ya, dipersilahkan. Untuk mockup ada from menu awal yang dimana ada tulisan EKSP lelang, lalu di bawahnya ada tulisan selamat datang di EKSP lelang. Lalu di sini juga ada beberapa pilihan menu. Yang pertama data barang, yang kedua history barang, yang ketiga transaksi barang,
lalu yang keempat keluar. Pada menu data barang, ada beberapa pilihan menu. Yang pertama barang masuk, yang kedua ubah status barang, yang ketiga keluar. Lalu untuk histori barang, ada beberapa pilihan menu. Yang pertama gadai, yang kedua lunas, yang ketiga perpanjangan, yang keempat lelang, dan yang kelima kembali. Lalu untuk transaksi, ada beberapa pilihan menu juga. Yang pertama faktur gadai, yang kedua faktur lunas, yang ketiga faktur perpanjangan, yang keempat faktur lelang, lalu yang kelima kembali. Lalu untuk data barang, di sini ada beberapa pilihan menu. Yang pertama barang masuk, yang kedua ubah status barang, lalu yang ketiga kembali. Untuk tampilan barang masuk, ada format untuk memasukkan NIK, memasukkan nama, memasukkan jenis barang, memasukkan nama barang, memasukkan kondisi barang, memasukkan kelengkapan barang, memasukkan kode barang, memasukkan nominal pinjaman dalam IRB, memasukkan tanggal gadai, memasukkan tanggal jatuh tempo. Lalu untuk menu kedua yaitu status barang, dengan format memasukkan kode barang, ubah kode barang, memasukkan tanggal masuk baru, memasukkan status barang. Lalu ada menu histori barang, yang dimana menu ini memiliki beberapa pilihan menu. Yang pertama menu gadai, yang kedua lunas, perpanjangan, yang keempat lelang, dan yang kelima kembali. Untuk tampilan gadai akan muncul format daftar barang gadai, lalu untuk tampilan lunas akan muncul format daftar barang lunas. Untuk tampilan perpanjangan akan muncul format daftar barang perpanjangan, dan untuk menu lelang akan muncul daftar barang lelang. Lalu yang keempat ada menu transaksi, yang dimana menu transaksi ini memiliki beberapa pilihan menu. Yang pertama faktur gadai, yang kedua faktur lunas, yang ketiga faktur perpanjangan, yang keempat faktur lelang, dan yang kelima kembali. Untuk menu tampilan faktur gadai akan memunculkan format masukkan kode barang, tampilan faktur gadai. Lalu faktur lunas akan muncul format masukkan kode barang, tampilan faktur lunas. Lalu untuk tampilan faktur perpanjangan akan muncul format masukkan kode barang, tampilan faktur perpanjangan. Lalu untuk faktur lelang, memasukkan kode barang, tampilan faktur lelang. Dilanjut oleh flowchart. Yang pertama ada judul dari flowchartnya yaitu EKSP lelang. Lalu deklarasinya yang pertama ada daftar barang, histori barang, transaksi barang, lalu keluar. Untuk deskripsinya yang pertama mulai, lalu yang kedua ada tampilan menu barang, yang dimana menampilkan daftar barang, histori barang, transaksi barang, dan keluar. Lalu yang ketiga ada masukkan pilihan Anda. Yang keempat, jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan pengulangan ke langkah nomor 3. Lalu yang kelima, ketika pengguna memasukkan kasus 1. Yang keenam ada tampilan data barang. Lalu yang ketujuh tampilan masukkan pilihan Anda. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan pengulangan langkah nomor 7. Jika pengguna memasukkan 1, 2, lanjut langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan nomor 3, kembali ke langkah nomor 2. Lalu nomor 8, ketika pengguna memasukkan kasus 2, tampilan histori barang. Yang ke-10, tampilan masukkan pilihan Anda. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan pengulangan langkah nomor 10. Jika pengguna memasukkan nomor 1, 2, 3, 4, lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan nomor 5, maka lakukan pengulangan ke langkah nomor 2. Lalu yang ke-11, ketika pengguna memasukkan kasus 3, 12, memasukkan histori barang, lalu tampilan masukkan pilihan Anda. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan langkah nomor 13. Jika pengguna memasukkan 1, 2, 3, 4, lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan nomor 5, lakukan pengulangan ke langkah nomor 2. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus 4, tampilan program telah berakhir, lalu selesai. Next.
Lalu untuk flowchart yang A ada menu data barang yang dimana ada tampilan data barang yang menampilkan format barang masuk, ubah status barang, dan kembali. Lalu ada tampilan masukkan pilihan Anda. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan pengulangan langkah nomor 2. Jika pengguna memasukkan kasus 1, pengguna akan memasukkan nama, jenis, kondisi, kelengkapan, kode, nominal, tanggal masuk, jatuh tempo, dan status. Lalu tampilan masukkan apakah data sudah sesuai. Jika pengguna memasukkan ya, lanjut ke langkah nomor 7. Jika pengguna memasukkan 3, lanjut pengulangan langkah nomor 4. Jika pengguna memasukkan salah, lakukan pengulangan langkah nomor 6. Lalu tampilan data sudah tersimpan dan disimpan di array data barang masuk. Lanjut ke tampilan menu data barang. Ketika pengguna memasukkan kasus 2, tampilan masukkan kode, memasukkan kode barang. Jika pengguna memasukkan dengan nilai benar, maka dilanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan dengan nilai salah, maka lakukan pengulangan langkah nomor 11. Lalu, memasukkan kode barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang sudah ada, maka lakukan pengulangan nomor 12. Jika pengguna memasukkan kode barang yang belum ada, maka dilanjut ke langkah berikutnya. Lalu, memasukkan tanggal barang masuk baru untuk mengganti tanggal jatuh tempo. Lalu, memasukkan status barang. Jika pengguna memasukkan lunas, maka data barang masuk akan dihapus dan disimpan di array daftar lunas dan lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan perpanjangan, maka data barang masuk akan dihapus dan disimpan di array daftar barang perpanjangan. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan lelang, maka data barang masuk akan dihapus dan disimpan di array daftar barang lelang. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan pengulangan nomor 14. Lalu tampilan kode, status, tanggal baru. Lalu apakah data sudah sesuai? Jika pengguna memasukkan ya, lanjut ke langkah nomor 17. Jika pengguna memasukkan tidak, lanjut ke langkah nomor 10. Jika pengguna memasukkan salah, maka lakukan pengulangan langkah nomor 16. Lalu tampilan data telah diubah. Lalu lanjut ke tampilan menu data barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus 3, lakukan pengulangan ke tampilan menu awal dan selesai. Lalu untuk flowchart yang D, ada menu history barang, yang dimana menampilkan tampilan history barang, barang gadai, barang lunas, barang perpanjangan, barang lelang, kembali. Lalu yang kedua, memasukkan pilihan Anda. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan langkah nomor 2. Ketika pengguna memasukkan kasus 1, lalu memanggil kelas daftar barang masuk. Lalu menampilkan daftar barang masuk, lalu melakukan pengulangan ke tampilan histori barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus 2, memanggil kelas daftar barang lunas, menampilkan daftar barang lunas. Lalu melakukan pengulangan ke tampilan histori barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus 3, menampilkan kelas daftar barang perpanjangan, menampilkan daftar barang perpanjangan, melakukan pengulangan ke tampilan histori barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus nomor 4, memanggil kelas daftar barang lelang, menampilkan daftar barang lelang, melakukan pengulangan ke tampilan histori barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus nomor 5, 20, lakukan pengulangan ke tampilan awal. Next. Lalu yang C ada menu transaksi barang yang dimana menampilkan tampilan menu transaksi barang. Yang pertama ada faktur gadai, faktur lunas, faktur perpanjangan, faktur lelang, dan kembali. Yang kedua, masukkan pilihan Anda. Jika pengguna memasukkan nilai salah, maka lakukan langkah 2. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus 1, masukkan kode barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang ada di dalam array barang masuk, lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan kode barang yang belum ada dalam array barang masuk, program meminta memasukkan data terlebih dahulu dan melakukan pengulangan ke tampilan menu transaksi barang.
Lalu jika pengguna memasukkan kode barang yang salah, maka program melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Yang kelima, memanggil kelas tampilan, lalu memasukkan waktu tenggat, lalu tampilan faktur barang gadai, lalu melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus 2, masukkan kode barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang ada dalam array daftar barang lunas, lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan kode barang yang belum ada di dalam array daftar barang lunas, program meminta memasukkan data terlebih dahulu dan melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang salah, maka program melakukan perulangan ketampilan menu transaksi barang. Lalu memanggil kelas tampilan faktur barang lelang, melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Ketika pengguna memasukkan kasus 3, lalu masukkan kode barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang ada dalam array daftar barang perpanjangan, lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan kode barang yang belum ada di dalam array daftar barang perpanjangan, program meminta memasukkan data terlebih dahulu dan melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang salah, maka program melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Lalu memanggil kelas tampilan, memasukkan waktu tenggat, tampilan faktur barang perpanjangan, memasukkan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Lalu ketika pengguna memasukkan kasus nomor 4, maka masukkan kode barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang ada di dalam array daftar barang lelang, lanjut ke langkah berikutnya. Jika pengguna memasukkan kode barang yang belum ada dalam array daftar barang lelang, program meminta memasukkan data terlebih dahulu dan melakukan perulangan kembali ketampilan menu transaksi barang. Jika pengguna memasukkan kode barang yang salah, maka program melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi barang. Lalu memanggil kelas tampilan, memasukkan waktu terlambat, tampilan faktur barang lelang, lalu melakukan pengulangan ketampilan menu transaksi dan selesai. Next. Selanjutnya, ketika 3 opsi tersebut sudah selesai, maka akan muncul tampilan menu awal dan program pun selesai. Nah, lanjut untuk implementasi akan diimplementasikan langsung oleh saya ya. Oke, baik. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan aplikasi yang telah kelompok kami buat ya. Nah, saya akan menjelaskan untuk sistem kerjanya. Di sini ada 4 opsi ya, yaitu data barang, history barang, transaksi barang, lalu keluar. Nah, jadi sistemnya itu kita harus memasukkan data barang terlebih dahulu. Setelah itu barang yang telah masuk semua akan berstatus gadai. Untuk membedakan tiap-tiap status, kita bisa mengubahnya di menu ubah status barang ya. Nah, ada di ubah status barang, kita bisa mengubah statusnya menjadi lelang, lunas, atau perpanjang ya. Jika kita melihat history barang, data masih kosong ya, karena kita belum memasukkan data. Begitupun yang lainnya ya, masih kosong. Nah, masih pada kosong karena belum diinputkan data-datanya ya. Itu pun sama dengan menu transaksi barang. Ketika kita ingin melihat faktur, kita akan diarahkan untuk memasukkan kode. Karena kodenya belum kita input, otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya. Anda belum memasukkan data, silahkan masukkan data terlebih dahulu di menu 1. Itu pun berlaku untuk yang lainnya ya. Oleh karena itu kita harus memasukkan barang terlebih dahulu di menu barang masuk. Nah, di menu barang masuk itu tersendiri kita akan memasukkan beberapa data, di antaranya kode barang, nomor induk, nomor NIK, nama customer, jenis barang, nama barang, kondisi barang, kelengkapan, nominal,
tanggal masuk dan tanggal keluar serta status gadainya. Mungkin untuk nomor nicknya akan saya edit sedikit ya, karena nomor nick itu bisa bersifat privasi. Oke. Nah, setelah kita menginput data, maka data tersebut akan ditampilkan. Apakah data sesuai? Jika sekiranya telah sesuai, kita inputkan ya, dan jika belum sesuai, kita inputkan tidak. Maka jika kita menginput tidak, program akan mengulang untuk menginput data. Di sini karena datanya sudah sesuai, maka saya akan inputkan ya. Nah, data pun telah disimpan. Nah, data ini jadi disimpan di array barang masuk ya. Setelah itu kita dapat menampilkannya di menu history barang serta melihat fakturnya di transaksi barang ya. Lalu muncul lagi tampilan apakah Anda ingin menambah barang masuk lagi. Jika ingin, kita bisa inputkan ya, dan jika tidak, kita bisa inputkan tidak. Nah, kita coba input tidak. Nah, jika tidak, maka akan kembali ke menu data barang ya. Kita cek terlebih dahulu ya, apakah sudah ada. Nah, ini datanya telah masuk ya. Baik, mungkin saya akan sedikit mempercepat ya untuk memasukkan data-data yang lain, karena mungkin menginput data memakan waktu yang cukup lama, maka saya akan coba untuk skip. Nah, baik, di sini saya telah memasukkan beberapa data ya. Di sini kita akan mencoba untuk mengubah data gadai di sini menjadi lunas, perpanjang, dan lelang ya. Kita kembali. Nah, untuk mengubahnya kita gunakan menu ubah status barang. Nah, di sini kita akan disuruh untuk menginputkan kode barang yang telah kita inputkan tadi ya. Nah, kita coba yang lunas terlebih dahulu ya. Nah, kita coba yang ini nih. Jika maaf, salah. Di sini kita menggunakan spasi ya. Nah, ini juga apabila kode barangnya salah, maka program akan menampilkan kode barang tidak ditemukan, lalu bertanya kembali apakah ingin menginput ulang kode. Jika input ya, maka akan mengulang kode, dan jika kita input tidak, maka akan kembali ke menu data barang ya. Kita coba kembali. Nah, setelah itu program akan menampilkan data barang gadai ya yang telah kita inputkan tadi. Nah, di sini kita disuruh untuk menginputkan kode barang baru. Nah, jika kita menginputkan kode barangnya sama dengan yang telah kita inputkan tadi, maka program akan menampilkan kode barang telah digunakan. Silakan masukkan kode baru. Ini pun berlaku untuk di menu barang masuk tadi ya. Apabila program dapat mengecek
kodenya sama maka akan menampilkan seperti ini ya. Nah, di sini masukkan kode baru, kita coba ya masukkan kode baru. Nah, di sini tuh statusnya lunas ya, maka kita akan coba ganti menjadi lunas. Nah, di sini masukkan tanggal baru itu untuk apa? Nah, di sini masukkan tanggal baru itu fungsinya sebagai pengganti tanggal jatuh tempo ya, seperti kalau di sini tanggal lunasnya ya, kita coba masukkan tanggalnya. Nah, kita masukkan. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memilih masukkan status baru apa. Ada 3 ya, lunas, perpanjang, atau lelang. Nah, karena kodenya adalah L yaitu lunas, maka kita masukkan status barunya lunas. Nah, maka akan muncul data barang yang diperbarui, ada kode barunya ya. Setelah itu tanggal masuk baru dan status barang masuk. Nah, apakah data sesuai? Sudah sesuai? Jika telah sesuai maka inputkan ya, dan jika tidak maka akan mengulang inputan kembali ya. Karena di sini sudah sesuai maka kita akan input ya. Nah, data barang berhasil diubah dan disimpan. Nah, jadi data yang telah kita ubah statusnya tadi akan dihapus dari data barang gadai, lalu dipindahkan ke data barang lunas. Nah, di sini ada perintah seperti tadi ya, apakah ingin menginput ulang kode? Jika iya maka kita harus menginput lagi ini, dan jika tidak kita akan dikembalikan ke menu sebelumnya. Nah, kita cek dulu nih apakah barangnya sudah masuk atau belum. Nah, sudah ya kodenya, terus tanggal dan statusnya telah diubah ya. Mungkin saya akan coba beberapa ya untuk memasukkan ke data yang masih kosong, karena mungkin inputan akan memakan waktu yang cukup lama, maka saya akan skip lagi. Nah, baik, di sini saya telah merubah beberapa status yang asalnya gadai menjadi lunas, panjang, dan lelang. Nah, bisa kita lihat yang awalnya ada 8 ya, 9 status gadainya kini telah dipecah menjadi ke beberapa status lainnya. Nah, di sini ada lunas seperti ini datanya. Itu pun sama dengan yang lainnya ya, perpanjang. Nah, tanggal serta status dan kodenya telah diubah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba mengecek di menu transaksi barang yang isinya tentang faktur-faktur status barang tersebutnya. Kita coba di faktur gadai terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita akan disuruh menginputkan kode barang ya. Kita coba lihat kode barang di dalam gadai. Nah, kita coba ini aja ya. Kita coba masukkan. Nah, ini untuk tenggang waktunya ya. Tenggang waktunya itu 30 hari. Nah, maka akan muncul faktur seperti berikut ya. Fakturnya seperti ini ya. Nah, di sini terdapat alamatnya serta nomor telepon, terus nomor KTP serta nama customer, tanggal gadai serta tanggal jatuh tempo. Nah, di sini ada keterangan barangnya serta nominalnya. Nah, di sini ada tenggang waktunya dan bunga tebus serta total nilai, biaya admin, dan uang yang diterima customer ya. Nextnya kita akan melihat apa aja yang ada di faktur lunas. Baik, kita akan mencoba melihat apa aja yang terdapat pada faktur lunas ya. Pertama-tama kita cari dulu kode barangnya. Nah, kita contohkan ini aja ya. Nah, jadi inilah isi dari faktur lunas
Yang pertama ada alamat serta nomor telepon instansi. Di sini ada nomor KTP, nama customer, mulai gadai tanggal berapa dan diambilnya tanggal berapa ya. Nah, di sini juga ada keterangan barangnya serta nominalnya. Nah, di sini ada pinjamannya ditambah dengan bunga tebusnya ya. Jadi total yang harus dibayar adalah sekian ya. Oke, lanjut ke faktur perpanjang ya. Kita coba di faktur perpanjang. Kita masukkan kode terlebih dahulu. Nah, di sini tenggang waktunya 30 hari atau 1 bulan. Nah, kurang lebihnya sama ya. Untuk faktur perpanjang ada nama dan instansi, ada nama instansi dan nomor telepon, ada nomor KTP, nama customer. Nah, bedanya di sini tanggal masuk dan tanggal perpanjang. Nah, jadi awal masuknya itu tanggal 4 November dan akhirnya jadi diperpanjang 1 bulan menjadi 4 Januari ya. Nah, di sini juga ada keterangan barangnya ya dan nominalnya. Nah, dengan perpanjang itu diadakan bunga tambahan ya, kira-kira kurang lebih 10% bunganya ya. Nah, lanjut yang terakhir ada faktur lelang. Nah, kita masukkan kembali kodenya. Nah, di sini merupakan faktur lelang ya, dimana dalamnya terdapat kode barang, nama customer, statusnya, lalu ini tanggal gadainya lah, dan ini tanggal jatuh temponya ya, dan ini memiliki keterlambatan, barang ini memiliki keterlambatan 7 hari ya. Nah, jadi kurang lebih isi faktur lelang itu seperti ini ya, dimana di dalamnya terdapat kode barang, nama customer, statusnya, lalu ada tanggal gadai, terus ada tanggal jatuh tempo, dan ini ada keterlambatan. Nah, ini keterlambatannya 7 hari, berarti barang sudah dilelang ya. Lalu untuk di sini ada keterangan barangnya ya. Nah, di sini juga harganya dari awalnya 350 menjadi 420.000, itu sudah termasuk biaya lelangnya ya. Nah, oke, mungkin presentasinya sudah selesai ya. Nah, jadi kesimpulan dari pembuatan aplikasi ini ialah aplikasi e-lelang yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data barang di Pegadaian. Melalui analisis latar belakang, ditemukannya bahwa adanya kendala dalam pendataan manual yang mempengaruhi kecepatan dan akurasi. Oleh karena itu, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam pencatatan dan pengolahan data, serta mengurangi resiko kesalahan data. Next. Nah, di sini ada 4 saran untuk kedepannya ya. Yang pertama itu pengembangan GUI. Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, disarankan untuk mengembangkan antarmuka grafis penggunaan atau GUI di masa depan. Nah, yang kedua ada integrasi database. Meskipun aplikasi ini telah sederhana, disarankan untuk mengimplementasikan sistem database yang lebih kompleks. Lanjut ke poin ketiga, pelatihan pengguna. Agar aplikasi IKSP lelang dapat digunakan secara optimal, penting untuk mengadakan program pelatihan bagi pengguna. Nah, yang keempat, perbarui dan tingkatkan fitur. Nah, secara berkala lakukan evaluasi dan peningkatan fitur untuk menambahkan fitur-fitur lainnya untuk kedepannya. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kedepannya semoga aplikasi ini dapat dikembangkan dengan lebih baik. Sekian dari presentasi dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.